Halo kaum mager semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Ya semoga anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya Boy di Employin The Gejrot. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival yang sangat seru dan menegangkan sekali. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, trot. Cerita berlatar di sebuah desa di gurun Kalahari, Afrika, dengan memperlihatkan seorang misionaris Amerika bernama Andrew yang berprofesi sebagai dokter terlihat sangat merasa sedih karena gagal menyelamatkan pasiennya disebabkan kurangnya alat medis di tempat tersebut. Lalu tidak berselang lama seorang warga bernama Mulyo menghampiri dan mengatakan jika Andrew harus segera pergi dikarenakan kelompok ekstremis sedang menuju ke sini untuk menjadikannya tawanan. Mengetahui itu, Andrew pun langsung berkemas dan segera menjemput istrinya yang bernama Sue yang saat itu sedang mengajar agama pada anak-anak di desa. We gotta go. Wada's already got our bags. There's a plane coming in. If we rush, we can make it. Setelah mendapatkan penjelasan dari suaminya, mereka pun berangkat menuju bandara lokal tempat pesawat yang akan mengantar mereka. Dalam perjalanan, Sue mengutarakan keinginannya untuk bisa kembali ke Afrika karena para warga masih sangat membutuhkannya. Namun Andrew mengatakan kalau Afrika adalah tempat yang sulit karena di hari ini peralatan medisnya telah dicuri hingga dirinya gagal menyelamatkan seorang pasien. Sementara itu di bandara lokal terlihat sebuah pesawat kecil yang disewa oleh seorang sultan untuk anaknya yang bernama Tyler, di mana pesawat itu juga akan membawa kedua teman Tyler yaitu Chrissy dan kekasihnya yang bernama Max serta seorang pemandu wisata yang bernama Tabo, yang ternyata mereka semua juga telah terancam oleh tentara ekstremis yang tengah menguasai negara tersebut. Lalu datanglah sang pilot yang bernama Grun dan meminta izin terbang pada petugas bandara dengan menyuap karena ternyata kondisi pesawatnya sebenarnya tak layak terbang alias sudah butut. Tak lama kemudian Andrew dan Sue yang baru sampai di sana dimintai uang 10.000 rand per orang oleh Grun jika ingin terbang dengannya. Karena penerbangan berikutnya hanya ada minggu depan, akhirnya mereka pun terpaksa setuju. Kemudian Sue pun mengucapkan perpisahan pada Mulyo yang selama ini membantu mereka selama di desa. Ketika para penumpang telah siap untuk naik ke pesawat, Grun melarang mereka membawa tas bawaannya dikarenakan pesawatnya terlalu kecil jika harus mengangkut seluruh penumpang yang berjumlah 7 orang dan semua barang-barangnya. Ketika pesawat telah mengudara, para penumpang mulai merasakan ada yang tak beres dengan pesawat tersebut hingga tak lama pesawat mereka gubag-gibeg. Tidak para ruguh membuat para penumpang kaget. Mereka kemudian menanyakan kejanggalan ini pada sang pilot, namun Grun mengatakan kalau itu hal biasa dan dirinya adalah pilot yang sangat berpengalaman. Namun secara tiba-tiba pesawat mereka hilang kendali dan terjun bebas. Beruntungnya para penumpang berhasil selamat kecuali Chrissy, dirinya meninggal. Sementara Andrew yang tak melihat istrinya langsung mencarinya dan mendapati istrinya masih terjepit di bangku pesawat. Andrew pun kemudian meminta bantuan Tabo untuk bersama-sama menarik Sue. Namun hal itu dicegah oleh Grun karena menariknya secara paksa hanya akan memperburuk keadaan Sue. No. She's stuck. Is there a first aid kit? Setelah itu mereka pun menguburkan mayat Chrissy tidak jauh dari tempat jatuhnya pesawat. Tabo lalu menanyakan alasan Grun memaksa pesawat yang tak layak terbang untuk tetap mengudara. Namun Grun mengabaikan pertanyaan tersebut hingga terjadilah perselisihan di antara mereka. Beberapa waktu kemudian ketika mereka memperhatikan area sekitarnya, mereka menyadari bahwa lokasi tempat jatuhnya pesawat berada di cagar alam ngala yang terkenal dengan hewan-hewan buas seperti macan tutul, singa yang siap menjadikan mereka sebagai mangsanya. Where are we?
Someplace you don't want to be, kid. Lalu Grun memberitahu para penumpang jika tidak jauh dari tempat mereka terdapat sebuah desa bernama Kuana yang terletak di sebelah timur. Namun untuk sampai di desa itu dibutuhkan beberapa jam perjalanan dan mereka harus segera sampai di desa itu sebelum hari gelap. Karena hewan buas akan mencari mangsanya di malam hari. Akan tetapi karena Sue masih terjebak dan tak mampu untuk berjalan, akhirnya Andrew yang tak tega meninggalkan istrinya memutuskan untuk tetap tinggal di sini menemani istrinya. Namun Tabo kembali meyakinkan Andrew untuk tetap ikut dan akan membantunya mengeluarkan Sue. Akan tetapi Andrew menolak dan berpesan agar Tabo segera mengirimkan bantuan setibanya mereka di desa. Like he said, we're fine during the day and you'll send help before night. Go. Akhirnya Grun, Tabo, Max, dan Tyler pun segera memulai perjalanan mereka. Setelah cukup jauh berjalan, tiba-tiba Max merasa ada yang salah dengan perjalanan tersebut. Menurutnya desa Kuana tak terletak di wilayah timur, melainkan di bagian barat. Tapi Grun tak menggubrisnya dan memaksa mereka untuk terus berjalan ke arah timur. Setelah menempuh perjalanan panjang di bawah teriknya matahari, akhirnya Tyler terjatuh karena kelelahan. Lalu Grun memberikan air yang tersisa dan meyakinkan jika 100 meter di depan mereka akan menemukan sungai. A river runs halfway through the valley. Come on, let's go. Singkat cerita, setelah sampai di puncak perbukitan, ternyata mereka tak menemukan apapun selain hamparan padang gurun sejauh mata memandang. Mengetahui firasatnya benar jika Grun telah menuntun mereka ke jalan yang salah, Max kemudian merebut pistol Grun dan menodongkan senjata itu padanya. We have to go west. He made a wrong turn, but we have to go west or we die. If you want to live, come with me. Karena tak punya pilihan lain, akhirnya Tyler, Grun, dan Tabo memutuskan untuk kembali ke pesawat, sementara Max memilih untuk mencari jalannya sendiri. Sedangkan Andrew yang menunggu ketika memeriksa bagasi pesawat, tanpa sengaja dirinya menemukan cula badak yang ternyata diam-diam diseludupkan oleh Grun. Dan sepertinya ini pula lah yang menyebabkan pesawat mereka kelebihan muatan hingga terjatuh. Andrew lalu kembali menghampiri istrinya dan berkata jika mereka selamat dari musibah ini, mereka akan mengadopsi seorang anak. Karena diketahui hingga saat ini Andrew dan Sue belum juga dikaruniai momongan. Disebabkan khawatir jika binatang buas itu mengintai mereka, Andrew memutuskan berjaga di luar dan mengambil sebatang besi untuk dijadikannya senjata. Beberapa jam kemudian rombongan Grun pun telah kembali, tapi di sana mereka dikejutkan melihat ceceran darah di mana-mana dan menduga kalau Andrew bersama istrinya telah menjadi mangsa hewan buas. Namun tiba-tiba Andrew muncul menyerang Grun dan menyalahkannya karena telah membuat pesawat mereka terjatuh. Kemudian Tabo pun menembakkan suar ke dalam pesawat hingga membuat perkelahian itu terhenti. Andrew kemudian menjelaskan bahwa saat mereka pergi, seekor singa telah menyergap dan mencabik-cabik tubuh Sue hingga meninggal. Meskipun sempat mencoba melawan, namun singa itu terlalu kuat sehingga Andrew hanya bisa bersembunyi melihat istrinya dimangsa oleh hewan buas itu. Dengan perasaan sedih, Andrew lalu memakamkan istrinya dan menancapkan salib di atasnya. Setelah itu Grun memberitahu Tabo jika mereka dapat bersembunyi di kokpit pesawat untuk menghindari serangan hewan buas. Namun masalahnya adalah kokpit itu hanya muat untuk 3 orang hingga salah satu dari mereka harus bermalam di luar. Ketika Tabo dan Grun menghampiri Andrew untuk membicarakan hal tersebut, tiba-tiba Andrew meluapkan kekesalannya dan menanyakan penyelundupan cula badak yang jadi penyebab pesawat kelebihan muatan hingga jatuh. Because we didn't get the supplies that you were meant to deliver. Save the righteous bullshit for the natives, okay? Shit happens. Menjelang malam mereka melakukan pengundian menggunakan sebuah koin untuk menentukan siapa yang akan berjaga dan bermalam di luar. Setelah diundi, ternyata Tyler lah yang terpilih untuk berjaga di luar malam ini, sementara yang lainnya akan tidur di dalam kabin pesawat. Tyler yang tak ingin bermalam di luar menawarkan $1 juta pada Tabo jika bersedia menggantikannya.
Mendengar hal itu, Tabo hanya tertawa dan berkata kalau uang tak dapat membeli nyawanya. Andrew lalu memberikan kalung salib pada Tyler sebagai penenang hati, namun Tyler menolaknya dan berkata jika dirinya tak percaya pada agama. Ketika hari semakin puek, Grun mengumpulkan kayu bakar dan menyuruh Tyler untuk menyalakan api agar hewan buas tak mendekati mereka. Selain itu, Grun juga memperingatkan Tyler untuk jangan tertidur dan menjaga api itu tetap menyala. Singkat cerita, malam pun telah tiba. Andrew, Tabo, dan Grun telah berada di dalam kabin pilot sementara Tyler bermalam di luar. Ketika Tyler baru saja akan tertidur, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan suara tembakan yang berasal dari pistolnya Max, yang mana saat itu Max sedang berusaha mengusir singa yang terus mengikutinya. Namun aksinya tak berlangsung lama karena Max kehabisan peluru dan menjadi santapan singa-singa lapar di kawasan tersebut. He's out of bullets. Pada tengah malam, Grun tiba-tiba terbangun karena ingin buang air kecil, namun tanpa Grun sadari seekor ular menyusup ke dalam kabin. Melihat Tyler yang ketiduran, Grun pun membangunkannya agar tetap berjaga dan mengawasi agar api tetap menyala. Setelah kembali ke kabin, Grun melanjutkan tidurnya dan tanpa menyadari jika ular yang menyelinap masuk mulai menggerayangi satu persatu dari mereka. Sementara di luar, Tyler yang kembali ketiduran tak menyadari jika apinya telah padam hingga perlahan para singa pun mulai mendekati tempat tersebut. Setelah ular itu mati, Andrew berusaha mengeluarkan bisa ular dengan mengikat dan menyayat paha Tabo sebelum racun itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Situasi di malam itu terasa begitu mencekam karena singa terus menyerang kabin mereka dan beruntung pada akhirnya singa-singa itu pun pergi dari sana. Keesokan paginya ketika semuanya telah bangun, Andrew menemukan darah dan isi perut Tyler berserakan di mana-mana. Hal itu membuat Andrew kembali teringat kejadian yang menimpa istrinya. Andrew yang telah putus asa dan merasa tidak ada jalan yang aman memilih tetap di sana saat Grun dan Tabo mengajaknya untuk pergi ke desa Kuana. We gotta work together or we're all gonna die. She liked to fight, my wife. You guys go. We got to go. Ketika Grun dan Tabo akan pergi dari sana, tiba-tiba terlihat sebuah mobil yang menuju ke arah mereka. Tentunya hal itu membuat mereka sangat merasa senang, termasuk Andrew karena akhirnya ada harapan baginya untuk selamat. Namun naasnya setelah mobil itu mendekat, ternyata itu adalah kelompok militan Afrika yang langsung menyandra mereka. Tabo yang bisa berbahasa Afrika menjelaskan situasinya, namun belum selesai bicara salah satu dari militan melihat cula badak yang tergeletak di sana. Dan mereka pun menduga jika Andrew adalah orang asing yang mencuri barang berharga milik Afrika. Melihat Andrew hendak dibunuh, Grun yang merasa bersalah pun mengaku kalau cula badak itu adalah ulahnya. Karena Tabo terus nyerocos membela Grun, akhirnya dirinya pun didor. But stop all this Bandilon. Uma benyagas, batu but. Hey. Huh? Kini hanya Andrew dan Grun lah yang tersisa. Mereka disandra di bawah sinar matahari hingga Andrew pingsan. I'm not gonna die like this. Melihat kelompok ekstremis itu tertidur, Grun berusaha mencuri senjatanya.
Beruntungnya mereka berhasil selamat, namun Andrew merasa berdosa karena dirinya telah membunuh orang. Andrew kini semakin putus asa dan kondisi tubuhnya terus melemah. Grunt kemudian mengajaknya pergi, namun Andrew menolaknya. Sebagai bentuk balas budi karena Andrew telah menyelamatkan nyawanya, Grunt pun memapahnya untuk pergi ke desa Kuana. Namun saat menaiki tebing batu, tiba-tiba Andrew terjatuh. Sementara itu terlihat kawanan singa diam-diam mengikuti mereka dari jejak darah Andrew. Lantas Grunt pun kembali turun dan cepat-cepat mengangkat tubuh Andrew serta menyemangati bahwa mereka akan segera sampai di desa Kuana. Tapi beberapa saat kemudian rombongan singa itu telah sampai di bawah dan mereka terus bersembunyi di atas tebing batu hingga singa itu berputar arah. Tapi di saat yang sama, seekor kalajengking berjalan di atas mereka. Beruntungnya, Grunt berhasil menepis kalajengking itu. Akan tetapi tidak lama berselang, singa itu kembali mendekati mereka dan berusaha naik ke atas tebing. Tak lama kemudian Grunt melihat asap yang berasal dari desa Kuana dan dirinya yang merasa bersalah atas jatuhnya pesawat hingga memakan banyak korban. Akhirnya melakukan pengorbanan besar dan memutuskan untuk mengalihkan perhatian singa itu. Andrew pun kembali berjalan dengan sisa tenaganya hingga terjatuh, namun dirinya kembali bangun saat dua ekor hiena ingin memangsanya. Beruntungnya petir menyambar dan langit menurunkan hujan, di mana Andrew yang dehidrasi pun berbaring dan menikmati hujan hingga tertidur. Yang mana di dalam tidurnya Andrew memimpikan mendiang istrinya. Pada saat yang sama ada suara yang memanggil Andrew. Ternyata itu adalah Mulyo dan satu temannya yang ternyata menemukan Andrew, dan akhirnya Andrew pun berhasil selamat. Tamat ending yang sangat menyedihkan, mengsurvive sekali. Dan bagaimana menurut teman-teman semua tentang film ini? Menurut saya filmnya dikemas dalam sederhana sih, cuman itu ya ratingnya juga gak terlalu gede gitu di IMDb gitu. Kalau di apa itu Rotten Tomatoes apalah. Dan pokoknya lah ceritanya menurut teman-teman semua macam mana, silahkan saja tulis di kolom komentar. Dan mohon maaf saya baru saja upload karena waduh, kondisi kesehatan saya kemarin memburuk sekali. Saya ngelalempre, tidak bisa apa-apa, jadi sakit gigi oge, lihat dia demam, panas, macam segala rupa pokoknya. Dan alhamdulillah sekarang saya bisa merekam dan mengeditnya. Untuk teman-teman semua pasti pada tanya kemana aja atuh kan meren tidak upload. Dan mohon doanya kepada teman-teman semua, semoga saya diberikan kesehatan seperti semula, sehat walafiat ya Allah. Oke, bagi teman-teman semua yang sedang menjalankan aktivitas ataupun sedang beristirahat, tetap semangat dan semoga kalian dilimpahkan rezekinya dan bahagia selalu. Akhirnya saja saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.